Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema From the Inside Out. Oke? From the inside out, dari dalam keluar. Ya, kita percaya bahwa setiap kita itu punya yang namanya kemurahan hati. Kita baca dulu ya. Ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 36. Ini sebenarnya ayat tema untuk tema giving and generosity. Kita baca sama-sama Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Seberapa banyak kita percaya di sini bahwa Bapa adalah Bapa yang murah hati? Percaya? Amin. Kalau saya tanya lagi, kalau Bapa murah hati, apa buktinya? Bisa buktiin nggak, saudara? Bisa? Wah, langsung mikir ya, Bapak murah hati buktinya apa ya? Saya kasih satu contoh ya, Bapak bukti kemurahan hati Bapak di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita ingat juga Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan bersama nih ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu semua itu adalah bukti dari kemurahan hati Tuhan. Amin. Kemurahan hati Tuhan itu dinyatakan secara spesifik, secara khusus kepada kita orang-orang percaya. Betul? Bagaimana orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus bisa mengetahui kalau Bapa atau Tuhan itu murah hati? Ada yang namanya penyataan umum, saudara. Kalau kita lihat alam semesta ciptaan Tuhan, begitu beragam, begitu indah, betul? Itu adalah bentuk kemurahan hati Tuhan. Saya kasih contoh ya, ini Tuhan berbicara tuh dengan sesuatu yang sederhana buat saya secara pribadi. Jadi kalau pagi-pagi saya bangun, itu saya suka masak. Jadi setiap pagi itu saya masak untuk menyiapkan sarapan, sekalian bekal anak-anak sekolah, juga bekal saya sama bekal suami. Nah, satu kali saya kalau naruh minyak goreng, itu di satu botol kaca, tutupnya tuh kecil saudara. Ya, minyaknya habis, tapi ada minyak saya sudah beli masih dalam kemasan plastik. Kan saya mau nuangin minyak itu ke dalam botol, betul ya? Karena ujung botol, kepala botolnya yang itu kecil, susah dong nuanginnya. Ini takut tumpah gitu ya, nanti belepotan kemana-mana gitu. Saya pakai yang namanya corong. Bayu tahu corong? Tahu nggak? Yang tahu ngangguk-ngangguk coba. Tahu ya? Corong. Terus waktu saya pakai corong itu, Tuhan bicara loh dalam hati saya. Tak, kamu tahu nggak? Corong itu tuh hasil dari kemurahan hati seseorang. Yang nyiptain corong itu supaya hidup kamu jadi lebih mudah. Tuhan bicara dengan sederhana tapi itu langsung, ya Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu bayangin dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki, ini semua tuh produk kemurahan hati orang loh. Sampo, ada yang anti ketombe, ada yang anti rontok, ada yang buat ngitemin rambut. Sebegitu banyak ya Tuhan, murah hati banget nih orang mikirin gitu ya. Kalau rontok pakai sampo yang ini, kalau ketombe pakai sampo yang ini. Terus saya kemarin ini sempat merenungkan gitu ya tentang kemurahan hati Tuhan khususnya gitu ya kepada kita semua umat manusia. Tentang penciuman, saudara. Mungkin berapa juta kali ya, aroma yang bisa kita cium itu berbeda-beda. Bapak Ibu pasti bisa membedakan wanginya ayam goreng sama bau kentut. Sorry, benar gak? Bau kentut sama bau ayam goreng beda kan? Bisa bedain gak? Itu kemurahan hati Tuhan loh. Bayangin kalau kita gak pernah nerima kemurahan hati Tuhan, bau ayam goreng sama bau kentut sama aja gitu ya. Bahaya. Nah, lebih spesifik lagi Tuhan tuh ngomong sama saya, itu masalah bau. Kalau lebih expert lagi,
kamu bisa bedain loh. Oh ini bawa kentut si papa, ini bawa kentut si koko, ini bawa kentut si dede gitu. Sebegitu murah hatinya Tuhan memberikan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Boleh gak kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa? Ini kalau diceritain ya saudara ya, dongeng 1001 malamnya Alibaba tuh kalah. Ya, kalau kita menceritakan kemurahan hatinya Tuhan. Nah tapi Tuhan mau, firman Tuhan mau kita jadi orang-orang yang murah hati juga. Karena Bapa kita adalah murah hati. Dan kita tahu bersama firman Tuhan di Kejadian 1 ayat yang 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Jadi kalau kita dikatakan kita segambar dan serupa dengan Allah yang adalah murah hati, berarti setiap kita itu adalah orang-orang yang murah hati. Katakan amin. Amin. Percaya? So, generosity is inside of you. Ada di dalam kita masing-masing karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Saya tulis dulu ya, saudara ya. Kita lagi belajar tadi tentang generosity. Kemurahan hati. Nah, kemurahan hati itu kalau misalnya dipikirkan, enggak kelihatan bentuknya, benar enggak? Kalau saya bilang kemurahan hati, bentuknya kayak apa ya? Kelihatan enggak bentuknya, saudara? Tapi kemurahan hati justru punya bentuk yang sangat nyata yang disebut dengan pemberian. Jadi the real output of the generosity is giving. Jadi kalau ditanya kemurahan hati, kemurahan hati bentuknya apa ya? Bentuk nyatanya itu pemberian. Pemberian di sini nggak terbatas cuma materi aja ya, saudara ya. Jadi pemberian itu segala hal yang ada di dalam hidup kita yang bisa kita berikan. Ide kita, tenaga kita, keterampilan kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu kita bisa bagikan buat orang lain. Amin. Dan semua kita di tempat ini yang diciptakan Tuhan punya potensi yang sama. Jadi jangan pernah bilang saya gak bisa memberi apapun, saya gak punya apa-apa. No. Kita semua punya potensi yang sama untuk bisa memberi. Amin. Amin. Jadi generosity buktinya atau bentuk nyatanya itu dalam bentuk yang namanya giving. Ini tadi ada di dalam kita. Ini outputnya. Oke, sampai sini dulu ya, saudara. Oke, sampai di sini aman? Kita lanjut ya, ini baru pembukaan, saudara. Oke, saya akan masuk ke dalam satu kisah yang sangat fenomenal tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Melalui pembacaan ayat-ayat ini, kita akan sedikit pendalaman Alkitab, saudara ya. Tapi saya percaya melalui pembacaan ayat hari ini, kita bisa melihat betapa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan ada Yesus di dalamnya, itu membawa dampak yang sangat besar buat orang banyak. Amin. Dan kita mau belajar. Jadi Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini kita tinggalin dulu di sini Bapak Ibu ya, nanti saya balik lagi ke sini. Saya akan bagi 3 part. Jadi di dalam kisah ini kita akan melihat 3 tokoh yang mewakili atau merepresentasikan tiga hal tersebut. Yang pertama ada Yesus. Yang kedua saya sebutnya kita semua ya. Dan ini adalah orang banyak. Ada hubungan yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari tentang yang namanya generosity and giving melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara siap? Senggol dulu kanan kirinya, siap-siap untuk firman Tuhan. Oke, kita akan mulai. Baca Yohanes pasal yang 6 ayat
yang pertama sampai ke-15. Agak panjang tapi tenang aja. Kita akan satu-satu pecah, satu-satu bedah. Tadi saya bilang sedikit pendalaman Alkitab, nggak apa-apa ya saudara ya. Oke, kita akan baca. By the way, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini tertulis semua di dalam kitab Injil. 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya mencatat peristiwa ini. Tapi saya akan bahas dari sisi Yohanes ya, yang dituliskan oleh Yohanes. Nah, yang luar biasa dari keempat Injil ini, semua faktanya tidak ada yang saling bertolak belakang. Jadi semua persis sama. Memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian punya sisa 12 bakul. Faktanya semua sama. Itulah hebatnya firman Tuhan dan Alkitab kita. Amin, Bapak Saudara. Mari kita belajar ya. Yohanes pertama, Yohanes pasal 6, ayat yang pertama dan yang kedua. Kita baca. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Kita lanjut dulu ya, ayat 3 dan keempat. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kita masuk ke poin yang orang banyak loh saudara. Jadi orang banyak mengikut Yesus karena alasan pertama dia melihat mujizat. Yang kedua, tadi ayat keempat bilang karena sudah mau hari raya Paskah. Ada hari raya Paskah. Jadi makanya orang banyak berkumpul mau menuju ke Yerusalem. Ya, jadi orang banyak ini datang dari seluruh daerah di Israel untuk mereka sebenarnya mau datang, mau ngerayain Paskah di Yerusalem. Jadi kalau kita lihat nanti di peta, kalau sempat lihat petanya di Alkitab, itu tadi kan Yesus dari Danau Galilea ya dan Tiberias itu di utara, Yerusalem itu ke bawah. Jadi mereka mau ke bawah gitu ke Yerusalem. Kemudian Yesus duduk sama murid-murid ya. Ini kita ini diwakilkan sama murid-murid. Ini murid-murid juga bersama Yesus. Oke, sampai situ dulu. Kemudian kita masuk ke ayat yang kelima dan yang keenam. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Pus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Dalam hal ini Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Perhatikan Bapak Saudara, di ayat yang kelima kita melihat bahwa Yesus punya yang namanya belas kasihan. Dan kemudian Yesus juga berkata, kasih mereka makan. Yesus tahu kebutuhan orang banyak itu. Kemudian berikutnya, Yesus menguji muridnya. Dalam hal ini dia pertama nanya ke Filipus. Ini kita diwakili juga sama Filipus nih. Filipus dulu ya sini. Filipus diuji. Kalau di sini pakai katanya tadi mencobai dia. Nah Bapak Ibu kalau nanti sempat ya. Bapak Ibu coba pelajari ada satu firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Andi Iskandar tentang ujian atau cobaan. Nah itu luar biasa ya. Nanti kalau sempat lihat di YouTube itu khotbahnya tanggal 30 Maret 2021. Jadi saya coba lagi lihat. Nah ternyata tujuan Yesus bertanya kepada Filipus itu untuk menguji Filipus. Nah kalau kita diuji itu bukan sesuatu yang akan menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita menghadapi sebuah ujian, sebenarnya kita sedang mau naik kelas. Benar ya? Kalau di sekolah, kalau mau naik kelas, pasti di akhir semester itu ada yang namanya ujian. Benar ya? Jadi kalau kita sedang menghadapi ujian dan diizinkan Tuhan untuk menghadapi ujian, itu tandanya Tuhan lagi mau ngangkat kita. Jadi jangan takut ya.
Nah, yang menarik adalah Tuhan bilang gini, ayat yang kelima tadi ya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab sebenarnya Tuhan sendiri, Yesus sendiri tahu apa yang akan dia lakukan. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Nah, ketika Yesus bertanya kepada Filipus, Filipus, ayo kamu pikirin kasih mereka makan. Filipus menjawab ujian tersebut. Kita baca ya di ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Oke, sampai situ dulu. Kita lihat dari sisi Filipus. Kalau kita jadi Filipus, ditanya Tuhan seperti itu, pasti jawabannya akan sama. Karena faktanya memang seperti itu, saudara. Ya, Filipus itu orang yang kalau di antara 12 murid Yesus, Filipus ini tugasnya adalah bagian logistik. Jadi dia tahu banget. Kalau bendaharanya kan Yudas Iskariot, ya. Bagian logistiknya nih Filipus. Jadi kalau mereka ber-13 ini jalan pelayanan, Filipus yang bertanggung jawab. Oke, nanti makan siangnya di sini, makannya ini, biayanya sekian. Jadi Filipus tuh punya perhitungan yang sangat akurat dalam kepalanya. Oke? Kenapa juga Filipus yang ditanya atau yang diuji sama Yesus? Karena Filipus itu orang Betsaida. Jadi kalau kita tahu Danau Galilea itu daerahnya daerah Betsaida. Jadi Yesus ketika bertanya sama Filipus, dia lagi nguji. Kan Filipus orang Betsaida. Dan dia punya perhitungan yang akurat. Jadi dia bisa bilang, Yesus guru 200 dinar itu by the way 1 dinar itu upah untuk 1 hari pekerja. Jadi kalau 200 dinar adalah upah untuk 200 hari kerja, which is itu sekitar 6,5 bulan. Bayangin, upah 6,5 bulan nggak mungkin bisa kasih makan 5.000 orang, itu laki-laki doang. Jadi secara pemikiran Filipus itu menjawab dengan tepat sebenarnya. Tapi Filipus menjawab dengan tepat, dia tidak memberikan solusi apapun. Betul? Karena dia hanya bergantung kepada apa yang diketahui. Apa faktanya? Padahal kalau kita tahu, sebelum Yesus ada di tempat ini, mereka tuh lagi pelayanan sama Yesus dan melihat mujizat yang luar biasa. Mungkin Filipus berpikir, oh iya kalau itu mujizat yang Yesus lakukan hanya untuk orang per orang. Tapi kayaknya gak mungkin deh kalau langsung untuk 5.000 orang plus-plus gitu. Mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri. Padahal Yesus ada di situ. Sumber mujizatnya ada di situ. Mungkin kita berpikir kenapa Filipus gak ngomong ya, Yesus engkau kan luar biasa. Bikin aja nih 5.000 orang plus-plus itu, kau kan bisa bikin mereka kenyang tanpa makan. Bisa gak saudara? Bisa. Yesus mampu kok, Yesus sanggup kok bikin mujizat itu. Tapi sebenarnya Yesus sedang memuridkan kehidupan murid-muridnya. Karena Yesus lebih tertarik dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita dibandingkan apa yang terjadi melalui hidup kita. Ya lagi, Yesus lebih tertarik dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita dibandingkan apa yang dia bisa lakukan melalui kita. Ya, Yesus sanggup melakukannya tanpa dia harus minta bantuan Filipus kok. Dia bisa. Tapi justru dengan kemahakuasaannya, Yesus ajak Filipus, ajak murid-muridnya, come on with me, do something great. Lakukan sesuatu yang besar. Tuhan mau ajak kita, saudara. Itu kerinduan Tuhan. Oke, simpan dulu di sini. Filipus menjawab ujian dari Tuhan dengan tepat, tapi tidak memberikan solusi. Yang kedua, yang mewakili representasi kita ya, ada yang namanya Andreas. Nah, jadi ketika Yesus bertanya kepada Filipus, sebenarnya murid-murid yang lain dengar nggak apa yang ditanyain Yesus sama ke Filipus? Menurut Bapak Ibu Saudara, dengar nggak? Pasti dengar, karena tadi dibilang apa? Murid-murid duduk bersama dengan Yesus. Jadi ketika Yesus bertanya ke Filipus,
11 murid yang lain itu dengar apa pertanyaannya Yesus. Jadi sebenarnya Yesus lagi ambil kesempatan itu bukan hanya dia mau melakukan sesuatu karena dia sudah tahu dia akan melakukan apa. Tetapi dia ambil kesempatan itu untuk dia memuridkan murid-muridnya. Ya, jadi ujian itu adalah bagian dari yang namanya pemuridan. Jadi kalau kita bersedia dimuridkan, kita juga berarti bersedia untuk mau diuji. Amin, Bapak Saudara. Nah, sekarang kita lihat Andreas ya. Kita lanjut ayatnya yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, bayangin ya, Andreas itu sebenarnya lagi menawarkan solusi. Andreas punya solusi. Yesus, ini ada anak, punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi solusinya itu pun tidak menjawab kebutuhan yang ada pada saat itu. Sama, karena fokusnya kepada apa yang dilihat. Fokusnya kepada faktanya. Cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Gak bisa untuk menjawab kebutuhan ngasih makan 5.000 orang. Ini sesuatu yang mustahil. Bapak Saudara kalau tahu, kalau misalnya pernah pergi ke resepsi atau mempersiapkan resepsi pernikahan, kalau ngundang ribuan orang, pasti Bapak Ibu Saudara harus booking jauh-jauh hari sebelumnya. Benar nggak? Nggak bisa hari H misalnya, oke saya resepsi hari ini, saya pesan catering hari ini untuk 5.000 orang. Mustahil Bapak Ibu Saudara. Meskipun mungkin Yesus punya uang sebanyak itu ya untuk bisa kasih makan 5.000 orang, mau beli di mana rotinya? Gak ada yang siapin. Karena itu kejadiannya langsung pada saat itu. Gak ada order, gak ada pre-order Bapak Saudara. Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak mungkin. Makanya Filipus dan Andreas melihat sesuatu ini faktanya. Gak mungkin. Mau gimana? Mereka lupa ada sumbernya di situ. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang ada pergumulan atau tantangan yang kelihatannya, aduh gak mungkin nih Tuhan. Kegedean ini. Terlalu besar buat saya. Gak bisa saya. Kalau kita bilang itu, aku gak bisa. Ingat kita punya Tuhan yang serba bisa Bapak Saudara. Jadi kalau saat ini saudara bergumul, Bapak Saudara bergumul, kayaknya gak bisa, gak sanggup Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup. Percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan, dan Tuhan akan kerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita nyanyi dulu sebentar. Bagi Tuhan tak ada yang, amin. Bagi Tuhan. Come on, nyanyikan lagu ini dengan iman. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yuk sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Nyanyikan ini dengan iman. Percaya kepada Tuhan. Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Amin. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya? Jangan takut. Ada Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yang mewakili kita juga ada katanya tadi seorang anak. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya dengan kata lad. Anak laki-laki berarti. Nah kalau Alkitab pakai kata anak-anak berarti ini belum masuk anak remaja. Dia masih di bawah teen, jadi mungkin usianya sekitar 8-10 tahun. Ya, dia punya bekal, tadi bawanya apa? 5 roti dan 2 ikan. Saya jelaskan sedikit. Nih ya. Boleh tampilin gambarnya.
Ditulisnya 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, itu roti jelai, kalau bahasa Inggrisnya itu dibilangnya barley loaves. Ya, jadi roti gandum, tapi ini gandumnya adalah grade yang paling bawah. Level gandum yang paling rendah, dan ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang miskin. Karena harganya sangat murah. Ya, kemudian ikan dalam bahasa Inggris itu dibilangnya two small fish. Jadi ikan kecil, bukan ikan tenggiri yang gede-gede gitu saudara ya, bukan ikan gurame, bukan. Ikan kecil yang biasa dipakai untuk teman makannya si roti jelai ini. Betul Andreas tuh ngomong, 5 roti, 2 ikan, gak ada artinya ini mah. Buat 5.000 orang plus-plus itu gimana makannya? Sampai serpihan-serpihan juga gak cukup gitu. Tetapi yang luar biasa kita belajar dari anak laki-laki ini, dia kasih bekalnya itu kepada Yesus. Nah yang menarik kita belajar dari Andreas juga ya Bapak Saudara ya. Andreas bisa sebenarnya ngambil langsung 5 roti dan 2 ikan dari anak laki-laki ini. Tetapi yang luar biasa dia bawa anak laki-lakinya ke hadapan Yesus. Kalau kita baca tadi ya. Di sini ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dibawa sama Andreas. Betapa Andreas punya belas kasihan untuk orang-orang dan membawa mereka kepada Yesus. Sama seperti ketika Andreas memperkenalkan Petrus untuk menjadi salah seorang murid Yesus. Kita perlu belajar dari Andreas. Kita berdoa buat oikos kita untuk membawa mereka kenal sama Tuhan. Betul ya saudara? Itu salah satu yang Tuhan inginkan, kerinduan Tuhan. Kita bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke, balik ke sini. 5 roti dan 2 ikan tadi diberikanlah kepada Yesus. Jadi Yesus di sini punya 5 roti dan 2 ikan. Oke. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi Yesus mengambil roti itu, dia mengucap syukur dan bagikannya kepada semua orang itu dengan apa tadi? Sebanyak yang mereka kehendaki. Wah ini konsepnya makan all you can itu ternyata dari sini saudara. Sebanyak yang mereka kehendaki. Sok makan sekenyang-kenyangnya. Silakan nikmati sepuas-puasnya. Ini sedang menunjukkan betapa Yesus itu sangat generous dalam kehidupan kita. Dan generousnya itu sampai berkelimpahan Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi jangan takut ketika kita menyerahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Tuhan itu akan menggantikan dengan hatinya yang murah hati dan berkelimpahan. Amin. Amin. Saudara perhatikan dengan berkelimpahan. Nah orang banyak tentu saja menerima mujizat tersebut. Tapi sebelum mereka menerima mujizat, Tuhan kasih perintah dulu. Ya, yang tadi kita baca ya. Tuhan kasih perintah. Lalu Yesus mengambil roti itu, ya. Ayat yang ke-10 dulu. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Jadi orang suruh duduk dulu. Bayangin Bapak Saudara, 5.000 orang ya. Di sini mungkin ada sekitar 600 sampai 700 orang. Lebih gampang ngaturnya. Kalau 5.000 orang, katakanlah itu 5.000 orang laki-laki, dia punya 1 istri, punya 1 anak, berarti kali 3. Jadi berapa? 15.000 orang. Ngaturin 15.000 orang suruh duduk masing-masing. Gampang apa susah? Hah? Susah kan? Benar ya? Susah ya? Tapi mereka dengan taat bisa ikutin aturan Tuhan. Karena apa? Yesus itu juga mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi sesuatu yang sangat menarik perhatian mereka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya lupa tadi nunjukin Yesus kan naik ke atas gunung ya. Sebenarnya bukan gunung kayak kita hiking ya bisa ya. Jadi ada satu tempat itu sekarang namanya Golden Heights. Boleh ditampilin nggak teman-teman visual yang gambar? Nah ini dia. Pemandangannya kayak gini Bapak Saudara.
Wih, cakep bener kan? 5.000 orang plus, duduk yuk, kumpul, silakan ambil tempat di mana aja. Kalau pemandangannya kayak gini, seru ya, enak banget gitu ya, santai gitu ya. Tapi mereka sebenarnya lagi menantikan sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan mereka. Jadi dia menanti-nantikan Tuhan, mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan membagikan roti itu kepada mereka melalui murid-muridnya. Jadi Yesus juga mengikut sertakan murid-muridnya untuk bisa membagikan roti dan ikan itu kepada 5.000 orang dan semua makan sampai kenyang. Waktu saya renungkan ini, Roh Kudus bicara sama saya seperti ini. Kelimpahan itu tidak hanya berbicara secara kuantitas, tapi kelimpahan juga bicara tentang yang namanya kualitas. Bapak Saudara bayangin, tadi saya bilang rotinya itu roti apa? Roti jelai. Yang biasa dimakan sama orang-orang miskin dengan gandum yang kualitasnya tuh paling rendah. Kalau misalnya sesuatu yang menurut kita, ini mah kayaknya biasa aja gitu ya, secara rasa gitu ya. Bisa gak kita makan sebanyak-banyaknya? Kalau kita misalnya kita gak suka makanan itu, bisa gak kita makan sebanyak-banyaknya? Enggak. Ya ilah roti jelai doang. Tapi ini orang bisa makan sebanyak yang mereka kehendaki sampai kenyang. Artinya itu roti jelai rasanya bisa bervariasi. Saya yakin itu. Karena Tuhan bilang kelimpahan itu bukan cuma bicara kuantitas, tetapi dia bicara kualitas. Kenapa mereka bisa sampai menikmati roti jelai? Karena ketika Tuhan membagikan roti itu, saya percaya itu roti-roti terenak di dunia yang saat itu mereka makan. Makanya mereka bisa menikmati luar biasa. Ikan yang paling enak di dunia yang mereka makan saat itu. Itu Tuhan kita Bapak Saudara. Itu Tuhan kita. Wow, saya bilang luar biasa Tuhan. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya Bapak Saudara ya. Kita lanjut tadi. Ayat yang tadi sudah ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya dikasih perintah lagi. Dikasih perintah, bilangnya apa? Apa bilangnya di situ? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Oke, kita lanjut dulu. Tidak ada yang terbuang. Ayat yang ke-13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Oke, saya mau kasih lihat dulu gambar keranjangnya. Gambar bakulnya, biar ada bayangan 12 bakul itu bukan bakul kecil, tapi bakul yang besar. Boleh ditampilin? Nah ini bakulnya kayak gini. Jadi ini bakul itu besar kapasitasnya. Dipakai untuk memang ngisi sesuatu yang tebal-tebal, yang gede-gede gitu ya. Kalau saya bilang ini namanya Kopinus basket kalau misalnya diterjemahkan. Jadi gede-gede begini saudara, dari 5 roti dan 2 ikan, ada lebihnya 12 bakul, bakulnya segede-gede gini semua. Luar biasa. Dan itu terjadi ketika murid-murid yang merepresentasikan kita taat kepada perintah Yesus. Dan dia menerima berkatnya. Sama seperti orang banyak yang tadi taat kepada perintah Yesus untuk ayo duduk semuanya, ngumpul. Misalnya dibagi berapa? Dibagi 500 gitu. Mereka taat. Ketaatan itu mendatangkan mujizat dan berkat. Amin. Amin. Saya gak akan panjang-panjang lagi. Tinggal sebentar lagi Bu Saudara. Ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, ayat yang ke-15 saya lanjutkan dulu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, ceritanya udah selesai. Dari mulai Yesus punya belas kasihan sampai Yesus membagi-bagikan semua dapat mujizat. Sekarang saya balik ke sini. Tadi kita punya generosity yang ada di dalam kehidupan kita, masing-masing kita punya. Outputnya adalah giving. Kita belajar dari anak laki-laki yang memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dan mujizat pun terjadi. Ada impactnya dari pemberian ini.
Yang pertama impact-nya adalah untuk diri kita sendiri. Impact-nya itu untuk kita ya, untuk kita. Kemudian untuk orang-orang, dan ini untuk dunia. Ini impact-nya. Dan Tuhan adalah sumber dari kemurahan hati. Dia adalah Allah yang murah hati, kita adalah orang murah hati dan kita punya kemurahan hati dalam hati kita. Bentuk dari kemurahan hatinya adalah pemberian dan pemberian ini punya dampak. Buat kita secara pribadi, ini khususnya kalau yang di kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, impact-nya si anak itu ngalamin mujizat juga gak saudara? Itu ngalamin. Papa mamanya ngalamin gak? Ngalamin. Anak ini belajar bisa ngasih semua bekal ini dari siapa ya? Dari keluarganya. Jadi mari kita ajarkan anak-anak sedari dini dari rumah kita untuk mereka bisa praktek tentang kemurahan hati. Amin saudara. Kemudian orang-orang di sekitarnya, murid-murid Yesus kena gak dampak dari apa yang diberikan oleh anak tadi? Kena juga dampak mujizatnya. Malah murid-murid dapat plus 12 bakul. Saudara ya. Dan tentu saja 5.000 orang plus itu mengalami apa yang namanya mujizat Tuhan. Dan tadi kita baca ayat yang ke-14, impact-nya adalah dari sini orang-orang memuliakan Tuhan. Dan ini yang paling utama. Mereka memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita berikan kepada Tuhan adalah bentuk kemurahan hati kita. Itu punya dampak yang luar biasa, saudara. Saya selalu bilang, tadi ibadah yang pertama Pastor Rika dengan sangat jelas menjelaskan bahwa memberi itu menabur. Jadi kalau kita menabur, satu saat itu kita pasti menuai apa yang kita tabur. Amin saudara. Nah impact ini selalu akan berujung kepada orang-orang memuliakan Tuhan. Dan kita semua sebenarnya di tempat ini adalah produk dari kemurahan hati. Mungkin Bapak Saudara berpikir, apa ya yang bisa saya berikan? Saya gak punya apa-apa. Nah tadi saya bilang ya, jangan pernah ngomong begitu. Karena setiap kita punya potensi untuk kita bisa memberi. Apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi mari berikan itu kepada Tuhan. Terakhir saya akan tutup dengan kesaksian saya. Jadi saya ini ada sampai hari ini, ya tadi saya bilang ya, selain karena kemurahan hati Tuhan tentu saja ada kemurahan hati dari orang lain juga saudara. Jadi 2011 saya melahirkan anak saya yang pertama secara normal. Jadi lumayan agak berat ya ngelahirinnya secara normal. Jadi saya itu sudah mulai pembukaan dari jam 7 pagi, tetapi baru melahirkan itu jam 2.40 keesokan harinya, subuh. Jadi lumayan. Anak saya lumayan besar ya ukurannya, sekitar 3,8 kilo. Jadi lahir dengan normal, sudah selesai semua. Kemudian sudah dijahit, sudah apa pokoknya sudah selesai. Tinggal nunggu masuk konfirmasi pergantian suster shift, saya bisa masuk ke ruang-ruang rawat inapnya gitu ya. Nah ketika ganti shift dokter, ganti shift suster, mereka tuh harus periksa. Jadi rahim saya tuh, perut saya harus ditekan-tekan. Supaya nggak ada pendarahan lagi. Karena kalau pendarahan itu membahayakan ibunya gitu ya. Jadi waktu suster ganti shift, perut saya ditekan-tekan. Saya ngalamin banget, ngerasain banget ada sesuatu yang deras banget keluar dari badan saya. Jadi begitu ditekan-tekan keluar gitu. Gitu. Apa nih gitu ya. Namanya baru pertama lahir kan ya, nggak pernah tahu itu apa. Terus suster itu panik. Waduh ini gimana ini darah semua gitu. Bukan darah kotor dan itu darah segar gitu ya. Terus gimana telepon dokter gini, udah heboh pokoknya itu di ruangan observasi itu. Kemudian panggil suster senior kan, udah tunggu dulu. Oke dikasih obat untuk menghentikan pendarahan, nanti 2 jam lagi dicek lagi. Dipencet-pencet lagi, ditekan-tekan lagi perutnya. Ngalir lagi dan itu kerasa deres banget. Gitu ya, panik lagi susternya, ini masih keluar ini darahnya seger gini gitu ya. Aduh Tuhan. Ini kenapa ya? Karena saya nggak tahu apa-apa, karena kan saya tiduran gitu ya. Mereka yang ininya di bawah gitu, di depan saya situ kayak kan tiduran. Ganti spray lagi gitu, sampai 3 kali ditekan-tekan masih keluar darah yang sama. Waktu itu ada, saya ingat ada Citesa ya, Citesa sama Cilingling sempat besukin saya dan mereka bilang muka saya tuh udah putih kayak mayat.
Kayak mayat. Dan saya ngerasa dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dingin Bapak Saudara. Karena memang pendarahannya luar biasa pasca melahirkan itu ya. Tapi yang luar biasa, Tuhan kirimkan ada seorang bidan senior, itu ngedeketin saya dan berbisik ke kuping saya. Kamu berdoa, agamamu apa? Kristen Bu. Doa Bapa kami aja ya, doa Bapa kami. Dan dia doain di telinga saya, Bapa kami di dalam surga dikuduskan namamu gitu. Doain terus-terusan, kamu tenang ya gitu. Saya kayak udah, ini kayaknya gue udah di ujung maut nih sebenarnya itu ya. Udah di ujung maut. Tapi luar biasa di dalam hati saya merasakan kehangatan yang luar biasa. Dan saya tahu itu Bapak lagi peluk saya gitu ya. Dan setelah pendarahan itu belum berhenti, akhirnya dokter seniornya yang menangani saya waktu lahiran datang. Dan dia lihat gitu. Wah ini kayaknya harus bongkar jahitan. Astaga Tuhan gitu ya. Langsung bongkar jahitan. Bapak Ibu ngerti ya kalau lahir normal kan via vagina gitu ya. Udah dijahit dibongkar lagi gitu Bapak Saudara. Aduh Tuhan kayak apa gitu rasanya. Dan dokternya itu lumayan tinggi besar tapi memang untuk perempuan. Jadi dia harus masukkan tangannya ke dalam rahim saya untuk melihat rahimnya udah bersih apa belum. Dibongkar lagi jahitannya, ditutup lagi. Oh ini pendarahan ini harus transfusi darah minimal 2 kantong. Harus transfusi darah minimal 2 kantong. Kalau nggak ada orang-orang yang murah hati yang mau mendonorkan darahnya, saya mungkin bisa lewat hari itu Saudara. Tapi karena ada kemurahan hati, orang yang mau memberikan darahnya itu bisa menolong saya sampai hari ini. Dan saya bilang waktu itu sama Tuhan, saya waktu itu udah ikut donor juga. Tapi saya berdoa bahwa saya sudah menerima kemurahan hati dari orang lain. Artinya jangan itu sampai hanya di saya saja. Saya harus juga melakukan kemurahan hati itu, melanjutkan kemurahan hati itu kepada orang lain juga. Jadi ketika kita menerima kemurahan hati, ketika kita menerima pemberian dari orang lain, itu nggak bisa berhenti sampai di kita aja Saudara. Kita harus juga terus lagi menyalurkan kemurahan hati dan pemberian itu kepada orang lain. Sehingga melalui itu, Tuhan yang murah hati itu bisa dipermuliakan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ayat yang terakhir, saya akan bacakan. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi dia sendiri sudah menyediakan segala sesuatu untuk bisa kita bagikan kepada orang lain. Tuhan yang murah hati mau kita semua jadi orang-orang yang murah hati. Bentuknya apa? Mari kita berikan apa yang kita bisa berikan. Amin Saudara. Dan percayalah bahwa Allah itu setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan ketika kita memberi. Karena gak ada satu orang pun yang jatuh miskin ketika dia memberi. Mari hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Yang pertama, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Jika saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi ujian yang seperti tadi Filipus dan Andreas hadapi. Ujiannya kayaknya buat saya nggak mungkin Tuhan. Terlalu berat, terlalu besar. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa. Dan percayalah bahwa ujian itu bisa Bapak Ibu Saudara lewati karena kita punya Yesus yang luar biasa. Kita bilang kita gak bisa, tapi kita percaya Tuhan kita bisa. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang kami mau berdoa. Saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang saat ini mereka memerlukan Tuhan. Kuatkan hati mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka. Teguhkan iman percaya mereka. Biar mereka tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara yang mustahil sekalipun dalam kehidupan mereka. Aku berdoa untuk setiap terobosan-terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja Tuhan. Rohmu bekerja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara boleh turunkan tangan Bapak Saudara semua. Yang kedua, saya mau berdoa apakah kita mau menunjukkan kemurahan hati kita melalui pemberian yang ada dalam hidup kita. Jangan pernah katakan saya gak punya. Jangan pernah katakan saya gak bisa. Karena Tuhanlah yang menyediakan benihnya. Kita hanya harus membuka hati
dan bilang sama Tuhan, iya Tuhan, saya mau menunjukkan kemurahan hati melalui pemberian-pemberian saya. Kalau Bapak Saudara mau, Bapak Saudara boleh angkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hampir semua kita mengangkat tangan dan kita rindu untuk bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Menunjukkan kemurahan hati kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan terus menuntun memimpin kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terus pimpin kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.